Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanto selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Isadora Eva Ardila. Saya Nira Studio Audia. Dan saya Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari review yang berjudul Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya. Baik, langsung saja. Mulai pada latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat dengan cepat menimbulkan tekanan besar terhadap sumber daya alam terbatas. Kebutuhan manusia akan makan, air bersih, dan tempat tinggal semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan hidup. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas air dan udara, berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Aktivitas manusia yang semakin intensif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya turut memperburuk kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada permasalahan. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap lingkungan menimbulkan tekanan besar terhadap sumber daya alam. Kebutuhan akan makanan, air bersih, dan tempat tinggal meningkat tajam, menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Hal inilah yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran air bersih akibat limbah dari rumah tangga, industri, dan kegiatan tambang. Selain itu, udara semakin buruk karena polusi dari emisi kendaraan dan pabrik yang akan mempercepat perubahan iklim serta terjadi alih fungsi pertanian menjadi perubahan. Baik, selanjutnya masuk ke tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana pertumbuhan penduduk yang secara cepat dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan lahan pertanian. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi dengan mengusulkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan konsep ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam agar dapat terus terjaga. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau kajian literatur. Penulis menggunakan literatur ilmiah yang relevan seperti jurnal, buku, dan data dari lembaga seni untuk mengumpulkan dan menganalisis dampak pertumbuhan penduduk terhadap kondisi lingkungan. Dengan penggunaan metode ini, penulis merangkum semua hasil penelitian dari studi terdahulu untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang hubungan antara peningkatan populasi dan degradasi lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Ada 3 dampak utama. Yang pertama, dampak pada air bersih, dampak pada udara bersih, dan dampak pada lahan pertanian. Yang pertama, dampak pada air bersih, yaitu peningkatan kebutuhan penurunan ketersediaan. Jadi aktivitas rumah tangga seperti industri dan penambangan itu akan memperburuk kualitas air melalui pembuangan limbah. Yang kedua, ada dampak pada udara bersih, yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca dari transportasi. Kemudian ada juga dampak dari industri dan pertanian. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi energi fosil, kemudian berkurangnya RPH dan deforestasi. Kemudian hal ini dapat memperparah yang berujung pada pemanasan global. Oke, yang ketiga, dampak pada lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk mendorong kebutuhan lahan permukiman dan infrastruktur, menyebabkan alih fungsi lahan sehingga pertanian menjadi area yang tidak lagi produktif. Selanjutnya ada upaya penanggulangan atau solusi. Solusi utama yang dapat digunakan adalah menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Tentunya konsep ini penting karena dapat menggabungkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan juga aspek lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang,
tanpa harus mengorbankan kebutuhan di generasi mendatang. Nah, jadi upaya penanggulangan ini dapat dilakukan meliputi perencanaan kebijakan, pengendalian penduduk, pelestarian lingkungan, serta penyediaan ruang hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan daerah resapan air. Baik, untuk kesimpulan presentasi kami hari ini, bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan dampak yang negatif seperti penurunan kualitas lingkungan melalui kerusakan sumber daya air, udara, dan tanah. Namun, penulis dalam artikel ini menegaskan bahwa dampak buruk tersebut masih bisa dikendalikan. Pengendalian dapat dicapai apabila diterapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian sumber daya alam. Baik, setelah presentasi dari kelompok 4, dan lebihnya, mohon maaf, terima kasih.